selama ini memang belum ada yang menceritakan, belum ada yang memperkenalkan beliau makom yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali bersama Pak Heri. Tugas saya syiar bercerita yang pernah saya alami dalam perjalanan kehidupan saya. Ini kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bercerita uh, tugas dan tanggung jawab kekasih-kekasih Allah, terutama Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Pada waktu itu beliau masih muda. Sebenarnya Sunan Gunung Jati itu putra dari Maulana Hasanuddin Kerajaan Banten. Nah, waktu itu masih muda, ingin berkelana, ingin musafir, ingin mencari ilmu di Pulau Jawa ini. Waktu itu dia datang di tengah hutan itu, tempat hutan. Dia mendirikan masjid di lingkungan yang belum pernah ramai. Satu persatu beliau mempunyai murid. Lama-kelamaan muridnya banyak, jamaahnya banyak waktu itu. Sunan Gunung Jati itu belum tahu namanya siapa, belum tahu, belum mendapatkan Sunan ya, belum waktu itu Sunan. Nah, setelah beberapa tahun, berapa puluh tahun lah berjuang di Cirebon, diberikan para kiai, para alim ulama di sekitar Pulau Jawa atau di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu pernah berkumpul di Cirebon untuk memberikan nama kiai itu ya, memberikan syekh itu dengan sebutan Sunan Gunung Jati sebagai wali. Itu diberikan nama pada waktu itu. Dalam perjalanan Sunan Gunung Jati itu pernah terdampar di Cina. Setelah terdampar, terus pulang kembali di Pulau Jawa atau Cirebon. Dia mendirikan masjid agung. Sudah umatnya udah banyak, pengikutnya udah banyak sekali. Dan beliau mempunyai anak, ada 2 anak yang bernama Pangeran Ahmad. Dua-duanya juga diberikan nama Pangeran Ahmad. Ke makam Pangeran Ahmad bin Syekh Mbah Bolong di Kemang, Pondok Gede, Bekasi. Saat ini memang makom
Makom ini kurang dikenal masyarakat. Sebenarnya makom ini masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, Pangeran Ahmad. Sebenarnya Pangeran Ahmad Syafi'i bin Syekh Balong memang berasal dari Cirebon. Pada waktu itu sudah berjuang, sudah pangeran ini sudah berjuang dari Cirebon. Beliau ini berjalan kayak seperti musafir, berjalan di mana saya ngikutin langkah, ngikutin hati, langkah demi langkah untuk kebaikan, untuk kebaikan umatnya yang waktu itu yang ditindas atau mengalami kekerasan dalam perjalanan ke Jakarta, ingin mendatangi atau ingin silaturahim Syekh Pangeran Jayakarta yang sekarang terkenal Syekh Pangeran Jayakarta ini. Sebenarnya beliau ini masih saudara dari Pangeran Ahmad Syafi'i bin Syekh Bolong di Kemang Pondok Gede, Bekasi. Itu masih kerabat dekat. Jadi masih cucunya Syekh Maulana Hasanuddin Kerajaan Banten. Masih dekat cucunya yang sekarang dimakamkan di Kemang Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Selama ini memang belum ada yang menceritakan, belum ada yang memperkenalkan beliau makom yang sebenarnya. Saya ditugaskan untuk bercerita ini yang kemarin belum lama ya tahun 2024 ini kita ziarah beliau kepada beliau Syekh Ahmad Pangeran Ahmad Syafi'i yang sebenarnya. Semoga makom ini makom yang keramat, makom ini yang bisa bermanfaat, bisa mengingatkan di lingkungan kita kembali dengan kebaikan-kebaikan waliullah, kebaikan kekasih-kekasih Allah. Itu sekarang pun masih ada kekasih-kekasih Allah atau wali-wali Allah yang hari ini, detik ini masih ada. Bukan yang dulu cerita aja, sekarang pun masih ada. Itu aja yang kami sampaikan untuk ziarah Pangeran Ahmad Syafi'i bin Syekh Balong di Kemang Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menonton semoga dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya,
dan bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lihada yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.